Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat iman yang sudah Allah curahkan pada kita, dan iman itu masih terus kita jaga, kita pelihara supaya tetap tumbuh ya dalam keridhoannya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dunia akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti untuk kita dan keluarga kita. Baik, sebelum kita awali majelis kopi tahajud kita pada kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita baca doa dan mohon diikuti seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah satu ronde minum kopi pahit ya, karena ronde pertama minum kopi pahit. Ada yang tanya, itu ngapain sih pakai ngopi-ngopi segala gitu ya. Nah, ini sekali lagi, ini kan hanya entertain gitu ya. Orang kalau cuma disuruh bangunin tahajud doang, bosen gitu ya. Manusia tuh sifatnya curang di situ. Ya, setan itu pinter ya. Gimana caranya tahajud bisa asik? Gimana caranya supaya tahajud itu bisa jadi momen yang ditunggu-tunggu? Ya ini, ya kan, harus ada iming-iming, ya. Kan orang itu kalau hidup paling senang kalau ada iming. Belanja di toko, kenapa Indomaret, Alfamart itu laku? Ada iming-iming ya, dapat bonus kan begitu, dapat poin, dapat potongan harga, dapat ya macam-macam lah pokoknya. Ya. Kenapa orang belanja di supermarket tertarik ada diskon misalnya. Sama, kenapa orang semangat tahajud? Ngopi nih ya. Ya. Apalagi di sini mohon maaf ya, sekali lagi dalam majelis kita ini majelis mantan-mantan pendosa. Paling senang begadang, paling senang banyak minumnya dulu bukan kopi, Bos. Maaf ya. Ini sih cek-cek kenapa? Minumnya apa? Apa dong minumannya? Hah? Anggur gitu ya. Ya. Ciu gitu ya, apalagi Vodka. itu segala itu ya. Jadi setelah mereka taubat nggak minum minuman keras lagi, maka gantinya adalah ngopi, ngobrol. Gantinya ngopi gitu ya. Dan membangunkan mantan-mantan pendosa untuk tahajud ini bukan hal yang mudah. Maka perlu ada iming-iming. Dan alhamdulillah semenjak ada majelis kopi tahajud kita buatkan ya, sarananya segala macam. Jadi pada semangat tahajudnya, ini luar biasa ini. Bahkan mau tidur itu sampai berbunga-bunga, sampai kesemsem ke bawah-bawah mimpi gitu ya. Nunggu saatnya bangun tahajud ya. Nah, Nabi pelan-pelan diajarin. Lu jangan mau ingat kopinya doang ya. Tahajudnya juga semangat. Pas tahajud khusyuk, pas tahajud sholatnya tumak ninah gitu ya. Itu kan yang selalu ingetin ya. Makanya ketika mereka mulai masuk ke majelis ini loh, kok sholatnya cepet? Dimarahin ya. Sholatnya nggak boleh buru-buru karena cepet-cepet kepengen ngopi. Nah, jadi kita arahin pelan-pelan ya. Jadi itu ya buat teman-teman yang bertanya ya, ngapain pakai kopi-kopian segala macam, dan
misi kita adalah ada pahala di secangkir Kopi. kopi. Pahalanya di mana? Itu tadi, sebelum majelis ini dibuka, wajib sholat terlebih dahulu, sholat malam, tahajud, witir, baca Quran dulu, baru mereka boleh di sini. Itu ada syarat. Makanya ada disebut pahala. Yang kedua, alhamdulillah kopi-kopi kita ini adalah sedekah dari ikhwan-ikhwan kita. Ya, mereka lihat kegiatan kita, wah pada seneng ya. Ternyata masya Allah di Al-Hadid ada kumpulan mantan-mantan pendosa gitu, yang kemudian taubat, ada majelis kopi tahajudnya. Mereka kirim kopi macam-macam ya. Ada yang kopi ini hari ini apa kopi liong ya? Iya. Kopi liong ini dari Bang Dayat ya, dari Ustadz Hidayatnya, Tanah Baru Depok. Nah ini teman kita ini ya. Nah kemudian kemarin ada lagi dari Le Agus kopi apa namanya? Robusta. Arabica, wah gitu ya. Ada lagi kiriman dari keluarga santri di Temanggung ya, dari keluarganya Mas Ipin ini ya. Kopi Temanggung. Nah ini on the way ini ya, OTW dari Surabaya kopi juga gini. Wah macam-macam masya Allah. Jadi keberkahan buat kita semua. Oke ya, itu penjelasannya. Kita kali ini kajiannya mungkin lebih ringan aja gitu ya, lebih ringan. Itu ayat yang ditulis di situ adalah Quran surat 23 ayat 1 sampai 11. Ini surat Al-Mu'minun ya. Karena awal ayatnya bunyinya qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman ya. Tapi kita bukan bahas itu ya. Bahasan kita adalah secara umum ya, karena kita biar bervariasi kajiannya tentang kajian diskusi dakwahnya ya. Jadi begini teman-teman ya, kita amati akhir-akhir ini selama pandemi ini ya, banyak ya berita lelayu atau berita duka cita. Hampir setiap hari itu WA itu, aduh, ada kali lebih dari 5 itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi dibuka lagi, innalillahi lagi. Aduh ya Allah ya. Ikut prihatin ini ya. Dan tidak sedikit ternyata berita lelayu itu dari grup-grup pengasuh pesantren. Ya kan, grup-grup ustadz ya. Karena banyak yang meninggal adalah para ulama. Kiai pengasuh pesantren A. Ya, ustadz pengasuh majelis taklim B, ya Allah ya. Rasanya kok persentase kematian ulama ya di tengah pandemi Covid ini cukup besar. Kalau kemarin Nabi dengar data itu selama 2 tahun pandemi ini hampir 600 kiai ya yang sudah wafat ya di tengah-tengah suasana pandemi Covid ini. Belum yang di luar kiai itu, yang orang Islam biasa nih ya. Masya Allah ya. Kita sebut mereka sebagai syuhada COVID. Kenapa? Karena mereka meninggal insya Allah tidak sia-sia. Ya, mereka meninggal dalam suasana wabah ini, insya Allah akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, seolah-olah surga ini ingin menyampaikan ultimatum, ya. Menyampaikan taklimat, menyampaikan maklumat, ya, kepada kita bahwa pelan-pelan surga ini sedang membuka ya membuka pendaftaran ya. Membuka pendaftaran besar-besaran ya, sedang ngobrol ini ya, dan sedang mencicil penghuninya dari sekarang. Makanya ulama yang dipanggil duluan sama surga. Karena surga ini sudah merindukan, sudah rindu, ya, diisi sama para ulama, para orang soleh, gitu ya, para suhada Covid ini, ya, sehingga kalau kita lihat, kita amatin, masya Allah, ya, hikmah di balik pandemi ini adalah ternyata surga sedang dibuka begitu lebar, ya, jadi para suhada Covid, para ulama yang wafat saat pandemi ini, mereka semua ternyata sedang menikmati ya perjalanannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, masya Allah. Ada yang mau nyusul? Wah, ini lagi dibuka pendaftaran loh. Ada yang mau nyusul? Ya, itu bukan wilayah kita ya. Itu sudah wilayahnya Allah. Mau saya kepengen nyusul. Barang siapa mati di tengah-tengah pandemi Covid, matinya nanti udah selesai Covid.
ya. Ya emang rezeki, apalagi jodoh, kematian itu semuanya rahasianya Allah. Ya nggak bisa. Saya kepengen mati ketika saya haji di tanah suci, malah udah berkali-kali haji orang mati-mati dia. Ya. Saya kepengen mati di tengah-tengah COVID, wah ini terus nantang biar kena COVID, ya ini konyol ya. Jadi ini rahasianya Allah ya. Kita doakan para ulama-ulama yang wafat, syuhada sudah COVID yang meninggal dunia, semuanya dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sisi yang lain, ini juga nih, hati-hati. Nampaknya neraka juga nggak mau kalah nih, begitu. Kalau surga sedang obral gitu ya sekarang ya, dibuka pintunya, ya wafat ulama-ulama ya, dan ulama-ulama yang wafat itu wah masya Allah, ulama-ulama yang hanif ya, almarhum Syekh Ali Jaber ya, kemudian almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain ya, dan para kiai-kiai pengasuh-pengasuh pesantren di Jogja kemarin ya, kiai pimpinan pesantrennya, pondok pesantren Pandanaran dan bunyainya, ya Allah gitu ya, luar biasa ya. Surga sedang ini mereka ya, semuanya sedang memanggil mereka ya. Nah di sisi lain neraka juga nampaknya nih diem-diem nih. Kalau sekarang kan surga sedang promosi ya, diem-diem neraka ini juga sedang mempersiapkan diri ya, sedang mempersiapkan diri ya, dan secara detail, secara terperinci sedang dipersiapkan ya, supaya apa, nanti akan ada waktunya secara besar-besaran ya, juga ya akan memaksa orang-orang ya yang akan menghuni di dalamnya gitu ya. Jadi kan nampaknya akan berduyun-duyun, berbondong-bondong, manusia ini akan digiring untuk masuk ke dalam neraka, artinya gitu ya. Kenapa? Itu tadi udah dikasih pandemi ya, dikasih wabah, dikasih penyakit, bukan bertakwa, bukan semakin beriman pada Allah, bukan bertobat, malah semakin konyol ya, malah semakin lalai. Ya sudah, neraka wis nginceng, sabar. Ono waktu nih kan gitu ya. Sabar aja ya, sabar. Udah termasuk udah dicatat kan nih. Ya kamu si fulan udah kecatat nih calon penghuni. Ternyata daftarnya bukan cuma dia, banyak wajibun itu. Ya, bererot kalau orang Betawi bilang ya. Berbondong bunuh rame. Kalau surga kan satu-satu. Ulama sehari 5 ya, innalillahi ya kan. Sehari 5, banyak apa sedikit ini? Dikit. Ya, dikit. Besok yang masuk surga yang masuk neraka lebih banyak. Kalau neraka pengumumannya nggak pakai innalillahi satu-satu enggak, rombongan ya. Grup judi banyak kan kira-kira. Grup miras banyak kan kira-kira. Grup zina banyak nggak, ramai itu. Nggak cuma 1-2 ya, kayak Satpol PP misalnya menggerebek ya tempat prostitusi, itu sing kecekal ki siji apa rame-rame? Rame-rame ya. Puluhan ini. Ada orang yang nikah masal jarang apa sering? Jarang, ya nikah satu-satu ya di KUA. Jadi ya, itu contoh ini ya. Ini cuma ya analisa orang bodoh gitu ya. Baik ya. Makanya dikatakan sama surat Al-Mu'minun itu ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya. Jadi orang yang beriman itu selain dirindukan surga tadi dengan wafatnya para ulama, para syuhada COVID, juga tuh ayat yang terakhir ya. Mereka itulah akan mewarisi surga ya. Jadi orang yang beriman itu akan mewarisi surga ya. Surganya itu surga apa? Surga yang akan mengalir di dalamnya ya, namanya surga Firdaus gitu ya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Alladzina warisunal firdaus hum fiha khalidun gitu ya. Akan dimasukkan ke dalam surga namanya surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya. Hidup di dunia kekal? Di akhirat. Hidup di dunia kekal? Di akhirat. Enggak, hidup di dunia kekal apa enggak? Enggak. Enggak. Ya.
Mau punya ilmu kayak apapun, wah saya belajar ilmu Pancasona. Ya, belajar ilmu apa lagi? Apa bahasa Jawanya? Gak ada lagi ilmu. Terus pokoknya ilmu-ilmu yang kira-kira bisa semakin sakti, bisa nggak mati, ya, kebal, bacok segala macam. Ya ujung-ujungnya tua. Ada yang bisa menghalangi manusia supaya nggak tua? Nggak bisa. Sesakti apapun lama-lama ubanan, lama-lama ya kropos, tulang-tulang tulangnya, lama-lama tetap keriput, lama-lama tetap peot, ya lama-lama mati kan. Mau sehebat apapun, ya. Jadi itu ya, oleh karenanya kita juga harus belajar bagaimana caranya supaya surga rindu sama kita. Kalau hadis Nabi itu ada yang begini, yang mengatakan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu sama 4 golongan manusia. Ya, yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Jadi dia ngomong tuh nggak sembrono, dia ngomong itu yang baik, ya, yang bermanfaat, yang tidak yang sia-sia gitu ya. Kemudian yang ketiga itu wamut imil jian kalau misalnya, orang yang suka memberi makan orang miskin, ya. Kemudian wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang suka puasa di bulan Ramadan. Makanya jangan ditinggalin Ramadan. Orang yang Ramadan ini nggak main-main, dirindukan surga. Kalau judul film surga yang bukan yang Insya Allah surga. Bukan yang bikin film kamu. Kalau salah ada yang tidak dirindukan surga apa yang mau gitu lah pokoknya. Surga yang tak dirindukan, wah masih penapal ya. Jadi itu ya. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang dirindukan. Dan nampaknya surga itu rindu sama mantan-mantan pendosa loh. Ya, lebih rindu. Contoh, kita dengar cerita ada orang udah matiin orang, udah membunuh orang 99. Ini kan cerita terkenal ya. Kemudian datang ke ulama minta nasihat gimana caranya supaya diampunin sama Allah. Si ulama itu begitu tahu ternyata ini orang dosanya udah banyak. Mateni wong 99. Wah, kamu nggak diampunin sama Allah. Dosa kamu udah kebanyakan. Ya. Jadi yang menentukan diampunin atau enggak bukan Allah tapi si ulama itu. Akhirnya karena sakit hati dibunuh sekalian, digenepin jadi 100. Waduh. Nah, kemudian dalam perjalanan, tapi setelah membunuhnya ke 100 dia sangat menyesal. Kemudian dia pergi dari tempat itu dalam keadaan menangis, terseduh-seduh minta ampun sama Allah dan sangat menyesal. Kenapa? Karena dia kata si ulama tadi sudah tidak diampuni sama Allah. Jadi yang membuat dia menyesal itu bukan karena membunuhnya, tapi karena tahu dirinya sudah tidak akan diampuni sama Allah. Oh, nangis terseduh sampai akhirnya dia mati di tengah jalan. Ya, sama Allah diampuni, ternyata dimasukkan ke dalam surganya. Wah, ini kan luar biasa. Sampai malaikat aja bingung, protes. Gimana nih Allah udah mateni wong 100 kok dimasukin surga, disuruh hitung tuh jaraknya dia taubat ya sama jarak dia datang untuk membunuh itu, yang terakhir itu lebih jauh mana? Ternyata lebih jauh cuma berapa? Sejengkal kalau salah ya. Jarak dia menyesali perbuatannya karena dia merasa tidak diampuni sama Allah. Ternyata kayaknya surga itu lebih rindu sama orang yang mantan pendosa gitu ya. Bukan orang yang masih berbuat dosa. Orang berbuat dosa mah bukan dirindukan surga, diinjang neraka ini. Tapi ketika udah ada penyesalan, bertobat, dia akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, kita dengar cerita ada pelacur bisa masuk surga cuma gara-gara ngasih minum anjing, mau mati sekarang. Coba tuh. Kan kalau di logika nggak masuk di akal, tapi ternyata surga rindu sama orang-orang yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya. Oke, kita buka tanya jawab. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Bi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Raka. Asli saya Klaten. Gini Bi, dulu kan saya banyak dosa karena mencuri kotak amal masjid. Dan berapa kali tuh nyuri kotak amalnya? saya udah
lebih dari 15 kali. Lebih dari 15 kali kotak amal masjid, luar biasa. Terus? Karena saya ditinggal sama bapak saya dari bayi dan ibu saya tidak ngurusin saya dari kecil, dan saya juga karena saya nyuri karena saya pengen seperti teman-teman yang lain, pengen beli jajanan dan beli yang lain. Iya, iya. Saya gimana? Ya. Oke ya. Maksudnya gimana nasibmu sekarang gitu ya? Ya, Ya kita maklum ya, masyarakat ini masih muda sebetulnya ya. Masih usia sekolah, ternyata sudah dikasih kesempatan sama Allah luar biasa. Ya tadi kita dengar ceritanya dia sudah mencuri kotak amal masjid tuh. Kita dengar berita di TV ya, ada maling kotak amal digebukin gitu ya, maling kotak amal ini di hadapan kita ini, di majelis kita ini ada. Dan bukan cuma seperti di berita itu. Ini udah lebih dari 15 kali. Berarti udah sering ketangkep ya. Sama sama masyarakat, sama pengurus masjid. baru 3 kali. Baru 3 kali ketahuan. Yang lain nggak ketahuan. Masya Allah ya. Nah ini tentu menjadi catatan buat kita. Dan ternyata tadi masyarakat curhat ya. Kenapa dia melakukan itu? Ternyata karena bapaknya dari bayi udah nggak ngurus. Ibunya juga cuma tinggal sama pamannya. Melihat teman-temannya dikasih duit, jajan sama orang tuanya, ya iri. Ya nggak? Namanya anak seumuran ini kelas berapa, Raka? Naik 1 SMA. Tuh, kelas 3, ada umur SMP, bayangin. Ya temennya pakai sepatu baru, ya sendal baru, ya kan, baju baru, ya iri, ya kepengen gitu ya. Tapi bingung, cuma tinggal sama paman, ya tahu diri, masa tinggal sama paman gak sama orang tuanya sendiri mau minta ya. Akhirnya kemudian jalan pintas, paling gampang kok nyuri kotak amal, ya Masya Allah. Ya tentu ini menjadi keprihatinan kita. Kira-kira yang disalahin siapa ini? Ya salah yang maling. Ya, iya, salah, namanya orang udah maling itu tetap salah. Makanya karena dia merasa bersalah, dia di sini di pesantrenin di sini. Tapi kalau kita mau evaluasi diri kita, ya ini salah kita semua. Yang mampu, yang punya rezeki tapi nggak mau peduli. Ya, salah takmir masjid juga. Kenapa? Uang masjid itu dikumpulin banyak-banyak cuma buat bangun masjid. Masjid RT sana udah ada menaranya, masjid kita belum. Ya, kumpulin dana lagi, uang kas yang ratusan juta dipakai buat bikin menara. Hanya satu menara harganya ratusan, ada yang sampai miliaran, innalillahi. Padahal masjidnya udah bagus. Ya masjidnya ya biasa-biasa aja, ramainya cuma setahun sekali kalau pas Idul Fitri, Idul Adha dan Ramadan. Ya, sampingnya ternyata sekelilingnya anak yatim bergentayangan, anak-anak seperti Raka yang tidak keurus, itu jumlahnya banyak, tidak pernah disantuni, tidak pernah dikasih bantuan. Nah inilah yang menjadi catatan buat kita ya. Nah, jadi masyarakat nggak usah kecil hati, insya Allah di sini semuanya sayang, semuanya akan berusaha ya yang terbaik ya. Dan kita harus bersabar kalau kita nggak punya. Ya ujiannya itu ya. Kita nggak punya memang harus sabar. Kalau kita ngikutin bisikan setan, ya malah nangis. Ya, jadi terharu kita. Ya pemirsa sekalian ya, mudah-mudahan ya inilah taubatnya seorang yang merasa banyak salah gitu ya. Ya sudah, nggak usah nangis ya masyarakat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kelebihan rezeki. Biasanya nanti yang besok yang sukses itu yang anak-anak seperti modelnya Raka gini ya. Yang dulunya nakal, dulunya bikin masalah ya. Setelah sadar, insya Allah besok akan jadi orang sukses, kan jadi cerita. Dulu saya kecil, nakal, ya. Saya nggak punya apa-apa, saya susah, nggak punya duit, saya nyuri kotak amal. Tapi alhamdulillah, setelah di pesantren Al-Hadid saya sadar, kemudian besok siapa tahu ya, jadi pengusaha sukses gitu ya. Bisa bangun 1000 masjid, ya. Kotak amal nggak perlu pakai kotak amal, pakai mesin debit daripada dicuri gitu ya.
Ya ini ya, kita doain masyarakatnya. Oke, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denta, asli dari Jogja, Bi. Saya mau tanya, Bi. Jadi gini, Bi. Saya dulu orangnya tegaan. Sering nyiksa orang, nyakitin orang, bacoin orang, dan saya juga nyabet papa saya sampai bocor kepalanya pakai sabuk, Bu. Tapi sekarang saya menyesal, Bi. Gimana pendapatnya menurut Abi? Ya, jadi jangan lihat badannya ya pemirsa ya, Mas Denta ini. Ini begini-begini ya, dulunya itu sebelum di pesantren Al-Hadid itu, sebelum ikut program rehabilitasi akidah, luar biasa nakal. Ikut kelitih, tawuran itu udah berkali-kali, yang namanya bacokin orang itu udah nggak kehitung ya. Sampai bapaknya sendiri aja pukul pakai kepala sabuk sampai bocor-bocor ya. Nah, perlu diketahui juga Mas Denta ini lahir dari keluarga yang bukan muslim semua. Ya, jadi papanya ini Kristen ya. Ibunya muslim. Kok diterima di Al-Hadid? Wah, perlu pemirsa ketahui ya. Al-Hadid ini walaupun kita berdakwanya keras ya sama orang-orang non muslim, tegas gitu ya. Tapi kita punya kemanusiaan yang tinggi. Ya. Contoh Mas Denta jadi saksi orang tuanya. Bapaknya Kristen, ibunya Islam. Ketika bapaknya minta tolong sama kami yang Kristen ini. Bapaknya Kristen, tahu Al-Hadid ini banyak mantan-mantan orang Kristen, banyak mualafnya termasuk saya sendiri. Dan dakwah kami juga banyak ya di YouTube LSK itu bersinggungan sama orang-orang Kristen. Tapi kalau sudah urusan kemanusiaan, ya saya abaikan urusan agama. Melihat Mas Denta, bapaknya harus nangis, lihat punya anak nakal, mau kemana lagi bingung, ya. Akhirnya kemudian dibawa ke sini. Saya udah lupa, bapaknya ini agamanya apa nggak saya tanya, ya. Tahu ada seorang ayah yang kebingungan anaknya itu butuh bantuan, saya nggak nanya bapak agamanya apa, nggak, ya. Saya terima langsung, ya. Diasuh dengan belas kasihan. Dan tidak pernah selama bapaknya nitip anaknya di sini kemudian, Pak, ayo bapak masuk Islam. Tidak pernah, ya. Bapaknya tetap sampai sekarang masih jadi Kristen yang taat, yang baik, dan berkomunikasi dengan baik sama kami. Anaknya pun alhamdulillah, tapi Mas Denta ini muslim, ya. Karena bapaknya juga tidak memaksakan dia untuk ikut ayahnya, gitu ya. Bapaknya cuma kepengen lihat anaknya jadi anak yang baik. Nah, kembali ke Mas Denta, ya begitu memang, ya. Orang kalau masih kemasukan setan, tegaan, nggak peduli, mau bunuh orang, mau bacok orang, mau nyakitin orang tuh nggak ada rasa penyesalan sedikit pun, ya. Dan itu biasanya faktor-faktornya banyak. Karena dulu kamu minum minuman keras, suka mabuk, suka ngepil juga. Nah itu faktor-faktor yang bikin tega, ya. Karena nggak punya rasa kemanusiaan lagi, hilang. Bapak sendiri juga diajar, padahal bapaknya yang membesarkan dia, cari nafkah mati-matian buat dia. Kok sekarang nyesel? Alhamdulillah. Nah, tangisannya Mas Raka itu menandakan Allah kasih hidayah. Penyesalannya Denta itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga itu ya. Dengan cara bersyukur, banyak ibadah, ya sabar dalam belajar, jangan pernah gampang wah enak di luar ya, enak balik lagi ya. Itu memang godaan setan. Sabar ikutin prosesnya, ya. Oke, yang terakhir silakan. Ya. Dipakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu, asal dari Wonogiri. Saya ingin bertanya, Bi. Bagaimana cara untuk mencegah orang-orang yang murtad dari agama Islam? Karena saya ini agak gemes gitu loh, Bi. Dan saya ini pernah merasakannya sendiri. Dan itu masih ingat di kepala saya, masih terngiang-ngiang di kepala saya, Bi. Merasakan apa? Ya mungkin dulu selalu banyak salah. Nggak apa-apa diceritain. Dulu pernah murtad ya, nggak usah malu. Ya. Jadi pernah merasakan murtad dari Islam ya. Nah jadi pemirsa sekalian kita kasih
kesempatan wajar ya kalau teman-teman di sini tuh masih malu-malu ya untuk membuka jati dirinya. Tapi di sini dilatih untuk tidak malu. Kenapa? Karena satu kebanggaan sebetulnya. Ya seperti Mas Wahyu ini pernah murtad ya dari Islam ya, karena bujuk rayu ya pendeta-pendeta ini ya, dengan ibunya ya murtad dulu ya. Kalau sebelumnya udah mulai saya duluan. Oh, ibunya duluan ya, baru dia ya. Nah, ada YouTube-nya sendiri yang pernah kita bahas. Nah, yang ini yang mau ditanya apa tadi? Ya bagaimana caranya untuk mencegah mereka atau bahkan untuk membawa kembali mereka. Oh, baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi karena pernah merasakan murtad, ibunya sampai sekarang masih Kristen kayaknya. Masih. Nah, alhamdulillah dia yang masuk Islam ya. Diselamatkan sama omnya, alhamdulillah dia kembali jadi Islam, kemudian dititipkan di sini. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Dia kepengen ngembaliin yang murtad-murtad itu ya. Karena dia juga belum berhasil bawa ibunya ya Wahyu ya. Dan cita-cita dia belajar di sini ada salah satunya misinya supaya bisa mengembalikan lagi ibunya ya, supaya jadi Islam. Nah ini akan menjadi cita-cita yang besar ya, ini bagus ya. Caranya gimana ya? Belajar satu ya. Yang kedua praktek. Makanya di sini di LSK ya ada wadahnya Laboratorium Sains Kristologi. Kita belajar bagaimana perbandingan agama, belajar bagaimana kita bisa mendidik mu'alaf seperti Mas Arif ya, kemarin mu'alaf ya. Kalau yang sekarang Mas Wahyu ini mantan murtadin ini ya. Nah termasuk bagaimana kita mengembalikan mereka yang murtad ya. Jadi semangat ini jangan hilang pertama gitu. Semangat ini tetap dijaga, gemes, bagus ya. Kepengen ngelihat mereka tuh, kepengen mau saya balikin lagi jadi Islam, subhanallah ya. Ini sebuah cita-cita besar ya. Mudah-mudahan kita tunggu aksi Mas Wahyu satu saat kalau dia berhasil mengembalikan ibunya atau siapa ke Islam. Wah, Masya Allah ya. Ini satu keberhasilan yang luar biasa ya. Kita doakan terus ya. Baik ya, ikhwafillah, sebetulnya pengen lebih panjang tapi waktu yang terbatas. Kita sudah mau sholat subuh ya sebentar lagi, dan kita sesi sebelum kita tutup ini sesi menikmati kopi tahajud. Nah dia silakan seperti biasa. Oh ini baik, ini kopi Liong pakai susu. Nah, jadi kopi susu, silakan dinikmati ya biar seger lagi ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi keberkahan buat yang sedekah kopi, buat Bang Dayat ya, Masya Allah ya. Dan teman-teman yang lain yang mau ngirim kopi silahkan. Kopi aja, apa-apa aja pokoknya. Yang penting bisa buat nongkrong, buat ngopi bareng-bareng di sini ya. Ada pertanyaan lagi, kok orangnya cuma ini aja? Satu, ini lagi pandemi COVID. Yang kedua, memang tidak semua santri ya kita ikutkan ya. Yang di masjid yang tahajud ya. Tapi yang ikut-ikut di sini memang yang sudah dipilih, sudah disiapin untuk siap ikut majelis kopi tahajud. Ya doain nanti semakin banyak orang yang sadar kan gitu ya. Karena kalau masih belum sadar, ada tuh yang di post tuh yang masih ya. Semua diikutin di sini ya, nanti pemirsa kaget gitu ya. Baik, jazakumullah khairan katsira, kita akhiri sama-sama, mudah-mudahan menjadi keberkahan ya. Semua curhat, semua yang kita rasakan pagi hari ini kita serahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang kita lakukan dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Alhaqqum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.